Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Coleoptera, mikroorganisme dengan rambut getar. Kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hardi Kelana, Krishna, Gabriel, Karsa Angel, Sahat Manumpa, Cali Purba, dan Ruli. Baik, saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu definisi Coleoptera. Protozoa eukariotik. Coleoptera adalah kelompok besar protozoa eukariotik berukuran mikrobis. Mereka termasuk dalam kingdom Protista yang mencakup organisme uniseluler yang bukan tumbuhan, hewan, atau jamur. Cilia sebagai ciri khas. Ciri khas utama dan penentu kelompok ini adalah keberadaan cilia atau rambut getar di permukaan sel mereka. Cilia ini berfungsi ganda, tidak hanya untuk pergerakan, tetapi juga sebagai alat efektif untuk menangkap partikel makanan dari lingkungannya. Adapun keanekaragaman spesies, dengan sekitar 8.000 spesies yang telah berhasil diidentifikasikan, Coleoptera menunjukkan keanekaragaman morfologi dan ekologi yang luar biasa. Mereka mendiami berbagai relung, dari air tawar hingga lautan yang dalam, bahkan di tanah lembab dan di dalam inang. Adapun ciri-ciri Coleoptera, meskipun uniseluler ini, Coleoptera memiliki struktur internal yang sangat kompleks, memungkinkan bagi mereka melakukan berbagai fungsi kehidupan secara efisien. Salah satu ciri paling mencolok adalah adanya dua jenis nukleus yang memiliki fungsi. Yang pertama, makronukleus. Makronukleus ini adalah nukleus berukuran besar yang bersifat polipoid, memiliki banyak salinan kromosom. Makronukleus mengontrol sebagai besar fungsi vegetatif atau metabolisme sel seperti sintesis protein, fungsi pertumbuhan, dan aktivitas seluler sehari-hari. Ini esensial untuk kelangsungan hidup sel. Yang kedua, mikronukleus. Berbeda dengan makronukleus, mikronukleus berukuran kecil dan bersifat diploid. Fungsinya terutama terlibat dalam reproduksi seksual Coleoptera melalui proses yang disebut konjugasi. Konjugasi mikronukleus mengandung materi genetik yang diwariskan ke generasi berikutnya. Pembagian tugas antara dua nukleus ini adalah strategi evolusi yang unik dan memungkinkan Coleoptera memiliki kompleksitas fungsional yang tinggi sebagai organisme seluler. Mungkin slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Struktur dan fungsi khas. Coleoptera memiliki beberapa struktur khusus yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Berikut adalah beberapa di antaranya. Sila adalah organel seperti rambut pendek yang menutupi sebagian atau seluruh permukaan sel. Ribuan sila ini bergerak secara terkoordinasi seperti gelombang kecil, mendorong sel untuk bergerak maju atau memutar. Gerakan sila juga menciptakan arus air untuk menarik makanan. Vakuola kontraktik. Organel ini sangat penting untuk osmogulasi, yaitu menjaga keseimbangan air di dalam sel, terutama bagi Coleoptera yang hidup di lingkungan air tawar. Vakuola kontraktik secara periodik memompa kelebihan air keluar dari sel seluruh mencegah lisis.
stomas, sitomstom atau mulut sel. Sitostom adalah bukan khusus pada permukaan sel, berfungsi sebagai mulut untuk menelan partikel makanan seperti bakteri, alga kecil, atau detritus. Makanan yang tertelan akan masuk ke dalam vakuola makanan untuk dicerna. Folikel. Folikel adalah lapisan luar yang fleksibel dan tangguh, terletak tepat di bawah membran plasma. Struktur ini memberikan bentuk pada sel dan melindunginya dari kerusakan fisik. Fleksibilitas. Folikel juga memungkinkan perubahan bentuk sel saat bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada habitat Silipora. Silipora adalah kelompok mikroorganisme yang sangat adaptif dan ditemukan di berbagai lingkungan di seluruh dunia. Keberadaan mereka menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi yang beragam. Berikut adalah beberapa habitat utama mereka. Yang pertama yaitu ada air tawar. Contohnya ada danau, kolam, sungai, rawa, dan genangan air hujan adalah rumah bagi sebagian besar spesies Silipora. Mereka merupakan komponen penting dari komunitas mikrobial di sana, berkontribusi pada rantai makanan dan siklus nutrisi. Yang kedua yaitu ada air laut. Contohnya samudra, laut, estuari, dan lingkungan pantai juga menjadi habitat yang kaya bagi Silipora. Spesies laut seringkali memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan dengan salinitas tinggi dan tekanan osmotik yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada tanah lembab dan lumut. Tidak hanya di air, banyak Silipora juga ditemukan di tanah yang lembab, lapisan lumut, dan serasah daun yang membusuk. Di sini mereka berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Yang terakhir yaitu adalah sebagai simbion. Beberapa spesies Silipora hidup sebagai simbion di dalam saluran pencernaan hewan, terutama herbivora seperti ruminansia, contohnya yaitu sapi dan kambing. Mereka membantu inangnya mencerna selulosa, sebuah peran mutualistik dan krusial. Saya akan melanjutkan peranan Coleopora pada bidang pertanian. Di luar lingkungan akuatik, Coleopora juga memainkan peran penting dalam ekosistem tanah dan pertanian, berkontribusi pada kesuburan tanah dan kesehatan ternak. Berikut adalah beberapa kontribusi utama mereka. Yang pertama, dekomposer. Coleopora adalah dekomposer mikroba yang efisien di dalam tanah. Mereka memakan bakteri dan partikel organik kecil yang dihasilkan dari penguraian sisa-sisa tubuh dan tumbuhan dan hewan. Proses ini membantu memecah bahan organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, berkontribusi pada pembentukan humus dan struktur tanah yang sehat. Yang kedua, indikator kesehatan tanah. Keanekaragaman dan komposisi komunitas Coleopora dalam tanah dan menjadi indikator yang baik untuk kesehatan dan kesuburan tanah. Tanah yang sehat cenderung untuk memiliki komunitas Coleopora yang beragam dan aktif, menunjukkan aktivitas mikrobial yang baik dan ketersediaan nutrisi yang optimal untuk tanaman. Yang ketiga, siklus nutrisi. Dengan memangsa bakteri di tanah, Coleopora secara tidak langsung membantu membebaskan nutrisi yang terperangkap dalam biomasa bakteri. Nutrisi ini seperti nitrogen dan fosfor, kemudian menjadi tersedia bagi tumbuhan, mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Yang keempat, simbion ruminansia. Spesies Coleopora tertentu seperti dalam genus Endodinium hidup dalam rumen hewan ruminansia, misalnya sapi dan kambing. Di sini mereka membantu inangnya dalam mencerna selulosa yang kaya serat dan dari pakan tumbuhan, mengubahnya menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai energi. Ini adalah contoh klasik mutualisme dalam ekosistem pertanian. Selanjutnya yaitu kesimpulan signifikasi Coleopora.
Yang pertama, kesimpulannya peran ekologis vital, yang dimana dekomposer yang efisien, bioindikator kualitas lingkungan, dan mata rantai penting dalam jaring makanan mikroba. Kemampuan mereka untuk memakan bakteri dan mendaur ulang nutrisi sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan untuk aquas dan terestrial. Yang kedua yaitu dampak positif negatif. Ciliopora memiliki potensi dampak yang positif seperti membantu pengolahan limbah dan penelitian. Namun juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu sebagai parasit yang merugikan aquakultur. Yang ketiga yaitu penelitian berkelanjutannya. Kesimpulannya itu yaitu mengingat keragaman dan kompleksitasnya, penelitian lebih lanjut tentang Ciliopora terus mengungkap peran-peran baru dan potensi dalam konteks lingkungan, kesehatan maupun aplikasi bioteknologi. Memahami Ciliopora membantu kita lebih menghargai kompleksitas dan interaktivitas dunia mikrobia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.